الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang pakaian bagus, sepatu bagus, rumah bagus, kendaraan bagus, itu tidak sombong. Justru Nabi mengatakan innallaha jami' yuhibbul jamal. Allah itu indah, bagus. Allah menyukai yang indah-indah. Berarti mafhum mukhalafahnya, Allah tidak suka ketika penampilan kita sengaja compang-camping, sobek sana, sobek sini, tambalan sana, tambalan sini. Sementara kita punya uang untuk membeli yang bagus, yang indah. Ya. Lalu apa itu sombong? Apa kemarin? Sombong yang sebenarnya adalah batrul haq, menolak al-haq. Apa al-haq? Al-haqqu min rabbik. Semua yang datang dari Allah tentu lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tolak. Nabi berbicara semua bid'ah sesat, enggak. Ada bid'ah yang tidak sesat, ini sombong. Nabi mengatakan atau mencontohkan sholat duhur 2 rakaat, sholat asar, sholat isya 2 rakaat ketika safar, ketika kita sedang tidak bermukim, Surabaya misalnya, Kuala Lumpur misalnya, Bandung misalnya, tiba-tiba kita mengatakan enggak, saya kuat, saya bisa, saya mau tetap 4 rakaat. Sombong. Inilah sombong, menolak kebenaran, tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat hujan, Nabi memerintahkan kaum muslimin tidak usah ke masjid. Bahkan muadzin disuruh oleh Nabi untuk mengganti hayya 'alas shalah, mari kita salat, diganti dengan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian masing-masing. Hujan, kita nggak pakai cara Nabi, nggak pakai perintah Nabi, nggak pakai sunnah Nabi, kita cari payung, cari plastik, cari jas hujan. Sombong, menolak apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, termasuk ketika ada orang mengatakan mencuri potong tangan kejam, mencuri dihukum saja 1 tahun atau 2 tahun. Sombong. Ini betul-betul sombong.
Kalau orang membunuh harus dibalas bunuh, kisos, maka akan terjadi pembunuhan 2 kali lipat. Logikanya seperti itu ya. Ada 10 pembunuhan. Jika diterapkan hukum kisos, maka akan ada 20 pembunuhan. Ya kan, yang membunuh dibalas bunuh. Ada 10 pembunuhan jadi 20, kan begitu. Maka coret, kisos ganti dengan hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau 30 tahun atau 15 tahun. Sombong. Ini yang benar-benar sombong. Yang tidak sombong, dia akan meyakini firman Allah yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang bisa mikir, dalam kisos justru akan ada kehidupan, bukan akan ada kematian 2 kali lipat. Pembunuhan 5 kali jadi 10 kali, 100 kali jadi 200 kali karena balas bunuh. Tidak. Itu kata teori, kata kita, kata manusia yang otaknya dangkal, akalnya sedikit. Kata Allah Rabbul Alamin, justru dengan kisos akan memunculkan kehidupan. Dan itu terbukti. Kata mereka sendiri, bukan kata kaum muslimin ya. Ada seorang kriminolog, sepertinya dari Amerika, dia mengatakan pembunuhan terbanyak di muka bumi adalah di Amerika. Kata dia sendiri, kata mereka sendiri. Dia menulis di rata-rata 1 menit ada berapa pembunuhan gitu. Kenapa? Ya tidak ada hukum kisos. Lalu dia mengatakan pembunuhan paling sedikit ada di Saudi. Ya, bukan tidak ada, tapi sedikit sekali. Kenapa? Tadi bahwa di dalam kisos ada kehidupan, bukan ada kematian, tapi justru ada kehidupan. Baru ini tidak sombong ya. Jadi sekali lagi, sombong bukan pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, tidak. Jadi Al-Quran dan Sunnah memiliki ta'rif, memiliki definisi, dan tentu itu yang benar. Yang di luar Al-Quran dan Sunnah salah. Seperti kata Al-Quran mengingatkan, menceritakan, mengkisahkan ulama-ulama Yahudi Bani Israel. Apa? Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Bahwa salah satu ciri ulama Yahudi adalah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa yang dimaksud menjual di sini? Mengajarkan anak-anak baca Al-Quran lalu dibayar? Bukan. Ulama Yahudi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah adalah ngajarin ilmu agama kemudian dibayar, minta bayaran begitu? Bukan. Ulama-ulama Yahudi dinyatakan oleh Al-Quran bahwa mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah adalah berfatwa. Yang fatwa itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang hak dia bilang batil, yang batil dia bilang hak. Demi
demi uang, demi bayaran. Itu yang dimaksud. Bukan mengajarkan ilmu kemudian dibayar, tidak. Tapi berfatwa dengan fatwa yang salah untuk menyenangkan orang yang minta fatwa, lalu dapat bayaran. Maka ulama Yahudi terkenal ulama yang menerima pesanan fatwa. Mau halal apa haram nih, bisa dipesan. Mau boleh apa tidak nih, bisa dipesan. Itulah ulama Yahudi. Dan itu demi uang, demi dunia. Itu yang dimaksud. Ya. Adapun mengajarkan ilmu, apalagi mengajarkan anak-anak baca tulis Al-Quran dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai petang, lalu dapat bayaran, ini wajar. Apalagi dia punya keluarga, anak istri, dia tidak bisa usaha, tidak bisa jualan, karena memang dari pagi sampai sore mengajarkan bagaimana bacaan Al-Quran, ya seperti guru-guru agama di pesantren lah, di sekolah lah. Bolehkah mereka dapat bayaran? Boleh. Boleh, karena habis waktunya. Dan ini difahami dan diamalkan oleh kaum salaf. Ambil contoh misalnya ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i minta maaf kepada gurunya Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Syafi'i masih kecil. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan bayaran. Beliau kan janda, ya. Ini menjadi kebiasaan kaum salaf, memberikan bayaran kepada guru-guru ngaji, ya, yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Ya, kita lanjut kisah Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ini seorang sufi, bertemu dengan Asyibli yang juga sufi atau terkena subhat tarekat sufiyah. Ibnu Mujahid sedang berdua dengan Isa bin Ali. Kemudian datanglah Asyibli. Ibnu Mujahid dengan Asyibli sama-sama tokoh ahli agama, tapi dua-duanya terkena syubhat. Faqala Ibnu Mujahid berkata kepada temannya tadi, Isa bin Ali, sa'uskituhu sa'ata baina yadayk, aku akan bikin dia tidak bisa menjawab pertanyaanku. Aku akan bikin dia diam atas pertanyaanku di hadapanmu. Ini ciri-ciri orang sombong, ya. Ilmu dipakai untuk menang-menangan debat, ilmu dipakai untuk kesombongan, ya. Sedangkan ulama ahlus sunnah mencari ilmu untuk diamalkan. Maka para ulama ahlus sunnah berhenti mencari ilmu yang tidak bisa diamalkan, memilih mempelajari ilmu yang bisa diamalkan.
Ambil contoh misalnya seseorang belum bisa cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, maka dia tidak akan belajar cara manasik haji yang benar, karena manasik haji kan masih lama, apalagi dia miskin, belum sanggup pergi haji, ya. Sementara cara wudhu, cara sholat itu diamalkan setiap hari. Bagaimana dia tidak tertarik dengan ilmu cara wudhu, cara sholat, malah tertarik dengan ilmu manasik haji? Keliru. Ya. Ini menyindir saudara-saudara kita dari kalangan hizbiyin, harakiyin yang tidak tertarik mempelajari bid'ah-bid'ah dalam wudhu, bid'ah-bid'ah dalam sholat, bid'ah-bid'ah dalam ibadah. Kemudian bagaimana cara membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, dia tidak tertarik dan tidak belajar. Malah dia tertarik dengan apa? Khilafah. Bagaimana menegakkan syariat Islam di negeri kita ini? Bagaimana supaya tegak khilafah Islamiyah di negeri kita ini? Sementara apakah itu wajib bagi dia? Tentu tidak. Dia siapa? Kalau dia seorang presiden mungkin, seorang menteri mungkin. Ini juga cuman pedagang bakso misalnya, pedagang cilok misalnya, tukang ojek misalnya, menyibukkan diri dengan ilmu khilafah Islamiyah. Sementara wudhu yang sesuai sunnah Nabi dia tidak tahu. Ketika dia ditanya, betulkah Rasulullah berwudu itu menepuk-nepuk jidat 3 kali? Apa sekali? Dia tidak tahu, dia nggak bisa jawab. Termasuk dia tidak tahu apakah Rasul dan para sahabat selesai baca Al-Quran ditutup dengan shadaqallahul azim apa tidak, dia nggak bisa jawab. Padahal dia harus tahu. Kita semua harus tahu apakah Rasul dan para sahabat selesai membaca Al-Quran ditutup dengan shadaqallahul azim apa tidak. Kita harus tahu. Kalau iya, jangan ragu, kita ikuti. Kalau tidak, jangan ragu, kita tinggalkan. Mana mungkin kita beribadah dengan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Walaupun tentu shadaqallahul azim artinya bagus kan? Sangat bagus kan? Tapi ketika tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, apakah menjadi bagus? Tentu tidak. Karena hukum asal ibadah adalah haram, kecuali yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Sa'uskituhu sa'ata baina yadaik. Ibnu Mujahid mengatakan kepada Isa bin Ali tadi, Al-Wazir, akan aku bikin dia tidak bisa bicara di hadapanmu. Ini ciri-ciri orang sombong. Begitu masuk, falamma jalasa qala lahu Ibnu Mujahid. Setelah Asyibli masuk, Ibnu Mujahid mengatakan, ya Aba Bakar. Kunyah atau panggilan dari Asyibli adalah Abu Bakar. Antum tahu Abu Bakar, Abu Hafiz, Abu Sa'id, Abu Hasan, termasuk Nabi, Abu Qasim, itu bukan nama, tapi kunyah. Ya Abu Bakar, anna fil ilmi fasadu ma yuntafa'u bihi. Wahai Abu Bakar, mana di dalam ilmu, maksudnya dalil Al-Quran atau Sunnah,
ada sebuah kerusakan yang tidak bermanfaat. Ya. Ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Apakah ada di dalam ayat Al-Quran sesuatu yang tidak bermanfaat? Ya. Faqala lahu Ash-Shibli, dijawab oleh Ash-Shibli, beliau membawakan kisah Nabi Sulaiman. Insyaallah antum tahu salah satu kisah Nabi Sulaiman. Fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Jadi waktu itu Nabi Sulaiman tertarik dengan kuda-kuda. Lalu Nabi Sulaiman mendekati kuda-kuda itu. Lalu fatafiqa mashan bisuq wal a'naq. Nabi Sulaiman mengusap punggung kuda dan betis kuda. Sampai di situ, ini anggapan Ash-Shibli ya, bahwa ini nggak ada manfaatnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau, oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, kesalahan Ash-Shibli. Ya. Seolah Ash-Shibli itu menilai Nabi Sulaiman melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa? Mengusap punggung kuda. Kudanya bagus. Antum tahu kuda bagus, mau zaman dulu mau zaman sekarang, betul-betul mahal. Sekarang kan bisa sampai miliaran kuda yang bagus itu. Tentu dulu juga seperti itu, mahal sekali. Mungkin bisa ditukar dengan rumah misalnya, yang besar misalnya, atau beberapa miskol emas misalnya, dinar misalnya. Ya. Ini tidak seperti uang kertas. Uang kertas hari ini 1 miliar misalnya, ya. 50 tahun lagi sudah berbeda harganya. Ya. Nggak usah lama-lama, antum waktu SD, waktu SMP, uang 1 juta, nggak usah 1 juta, 100.000, kayak apa harganya. Sekarang sedikit sekali, itulah uang. Karena kan bukan benda, nggak ada harganya, cuman kertas bohong-bohongan, ya kan? Tambah 0, 0, 0. Berbeda dengan harta. Kuda misalnya, emas misalnya, perak misalnya, tanah misalnya, tentu berharga kapanpun. Ya. Nah, disinilah rahasia kenapa Nabi mencontohkan uang itu emas atau perak. Ya. Jadi ada harganya. Kalau kertas kan nggak ada harganya sama sekali. Nah, menurut Ash-Shibli, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ini nggak ada manfaatnya. Fatafiqa masam bisuq wal a'naq. Karena Nabi Sulaiman asyik mengusap-usap punggung kuda dan betisnya, karena saking cintanya, senangnya terhadap kuda-kuda yang gagah, yang mahal, yang mewah. Ini menurut Ash-Shibli. Fasakata Ibnu Mujahid mendengar Ash-Shibli membacakan ayat ini surat Shad, ya.
Maka fasakata Ibnu Mujahid diam. Ya. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Dia berniat buruk, ingin membungkam seseorang di hadapan wazir, malah dia sendiri yang terbungkam. Ya. Oleh karena itu ini pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah berniat buruk dengan ilmu, ingin merendahkan si fulan. Ya, saya akan debat dia di depan umum supaya dia kelabakan, supaya dia tidak bisa bicara, supaya nampak ilmuku. Jangan. Para salaf tidak berbangga dengan ilmu, tidak sombong-sombongan. Bahkan antum masih ingat barangkali saya pernah sampaikan di majelis ini bagaimana seorang alim yang di hadapan murid-muridnya membawakan pembahasan yang luar biasa sampai muridnya terkagum-kagum. Begitu di depan khalifah dalam pembahasan yang sama, si ulama fulan ini diam. Justru mempersilahkan ulama yang lain untuk berbicara. Murid-muridnya penasaran. Lalu setelah pertemuan itu selesai, murid-muridnya yang penasaran bertanya, kenapa Anda tidak jawab? Kenapa Anda diam saja? Kenapa Anda tidak mengulang apa yang Anda jelaskan kepada kami waktu itu? Kenapa Anda diam saja? Dijawab, ketika aku membahas ilmu di hadapan kalian, tidak ada yang aku cari kecuali ridha Allah, pahala. Ya, namanya di depan murid, ya kan? Mosok mau pamer sama murid. Ya, di depan murid ya biasalah. Begitu waktu itu aku di depan khalifah dan ulama yang lain, ada sesuatu di hatiku. Ada sesuatu di hatiku. Ya, ingin terkenal, ingin menunjukkan ilmunya, kehebatannya. Maka aku stop. Aku hentikan. Ini luar biasa ulama ini. Tidak seperti kita hari ini. Ya. Justru kesempatan nih. Faqala lahu Isa ibn Ali. Melihat Ibnu Mujahid diam saja, tidak bisa menjawab apa-apa, berkomentar apa-apa, Isa bin Ali mengatakan, aradta an tuskitahu fa askataka. Engkau katanya ingin membungkam dia, justru dia sekarang yang membungkam engkau. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Dia berniat buruk membungkam seorang, dianya sendiri yang terbungkam. Sekarang dibalik. Tadi Asyibli yang ditanya, sekarang gantian Asyibli yang bertanya. Qad ajma'an nasu annaka muqri'ul waqti. Orang-orang telah tahu bahwa engkau banyak menghabiskan waktu untuk belajar, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Fa'ayna fil Qur'an annal habiba la yu'adzibu habibahu. Tolong sebutkan ayat dalam Al-Quran bahwa seseorang tidak akan mengazab kekasihnya.
seseorang tidak akan mengadab orang yang dia cintai, bahwa Habib la yu'adzibu habibahu. Tidak mungkin ada yang akan mengazab kekasihnya, orang yang dia cintai. Fasakata Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid diam. Ya. Nah, karena diam, nggak bisa jawab, maka dijawab oleh Asy-Syibli. Apa kira-kira? Wa qalatil yahudu wan nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, mengklaim, mengaku apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah, kami dicintai oleh Allah, kami anak Allah. Yahudi dan Nasrani. Ya. Apa balasan Allah dari pengakuan mereka? Kami anak-anak Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Apa kata Allah? Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau betul kalian anak-anak Allah, kalau betul kalian kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah mengazab kalian dengan dosa-dosa kalian? Tentu mereka sadar berapa kali mereka diazab oleh Allah gara-gara dosa mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasrani bukan kekasih Allah. Kekasih Allah para nabi, para rasul tidak diazab. Adakah seorang nabi yang diazab oleh Allah? Tidak ada. Tidak ada. Karena Allah tidak akan mengazab kekasihnya. Ya. Faqala Ibnu Mujahid. Mendengar ini Ibnu Mujahid mengaku, ya, ka'annani ma sami'tuha qattu. Seolah-olah aku baru dengar ada ayat itu. Seolah-olah aku baru dengar ada Al-Quran, ada ayat Al-Quran bunyinya seperti itu. Padahal tentu Ibnu Mujahid, jangankan Ibnu Mujahid, kita semua antum pernah dengar ayat itu enggak? Pernah dengar? Pasti. Pasti kita pernah dengar ayat itu. Tentu Ibnu Mujahid dengar ayat itu. Tapi begitu mendengar penjelasan tadi, ka'annani ma sami'tuha qattu. Seolah-olah aku baru dengar ada ayat bunyinya seperti itu. Ini mirip ucapan Umar ketika teriak-teriak, ketika Umar teriak-teriak, barang siapa mengatakan bahwa Rasulullah meninggal, akan aku tebas lehernya dengan pedangku ini, sambil menghunus pedangnya. Karena saking emosinya, saking sedihnya melihat Rasulullah sudah tidak bergerak, sudah tidak bernafas. Tapi mau menerima bahwa Rasulullah sudah wafat, berat bagi Umar. Seolah Umar kehilangan ilmunya. Ya, teriak-teriak. Alhamdulillah masih ada Abu Bakar. Abu Bakar datang setelah melihat keadaan Nabi dan jelas sudah meninggal. Abu Bakar mendatangi Umar supaya diam. Gantian ngomong. Umar nggak mau diam, terus teriak-teriak. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan aku tebas lehernya dengan pedangku ini. Nah, karena Umar nggak mau diam, maka Abu Bakar agak menjauh dan mulai berbicara. Setelah membuka dengan pujian-pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah,
Abu Bakar langsung membawakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain, tidak bukan, hanya seorang rasul, bukan malaikat apalagi Tuhan. Nabi Muhammad SAW rasul, enggak lebih dari itu, enggak malaikat apalagi Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul, sebelum beliau sudah banyak rasul ya, 313, 124.000 nabi, semuanya mati semua, nggak ada yang hidup abadi kecuali Nabi Isa, itu pun diangkat oleh Allah entah kemana. Artinya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ya wajar. Belakangan Umar bercerita, demi mendengar Abu Bakar mengucapkan kalimat itu, dengkulku tidak sanggup menahan badanku, lemas, terjatuh, seolah-olah aku baru dengar ayat itu. Padahal Umar hafal Al-Quran apa tidak? Hafal ya. Itulah orang yang emosi, hilang ilmu, seolah tidak berilmu ya. Dari sini maka tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan emosi, terlalu sedih atau terlalu bahagia. Harus dalam keadaan yang biasa. Terlalu sedih jangan, terlalu biasa jangan ya. Qultu, ini ucapan Ibnu Jauziyah, hadhil hikayatu ana murtabun bisihhatiha. Adanya riwayat ini aku ragu tentang kesahihannya. Li'anna al-Hasan ibn Ghalib kana la yuthaku bihi. Karena di dalam kisah ini ada perawi bernama Hasan bin Ghalib yang tidak siqah, maka beliau meragukan riwayat ini. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.